Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang Indonesia maju di tahun 2045, di mana Indonesia diprediksi menjadi negara maju di tahun 2045 oleh pakar ekonomi dunia. Di sisi lain, negara-negara maju tidak rela jika Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Namun, Indonesia tetap optimis menjadi negara maju di tahun 2045. Video kali ini ada seorang warga Malaysia yang membahas tentang Indonesia maju di tahun 2045. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Indonesia kan, orang tu bayangkan buru-buru kat pusat pembinaan, bibi kita, tukang masak kat mama kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sekarang ni tengah on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, aku takkan terkejut dan aku somehow terpaksa cakap berani jamin dia akan mengatasi negara kita. So kenapa Indonesia ni pada aku is such a promising punya tempat? Pertama, kau tak boleh deny dia ada market. Dia punya populasi tu itself dah cukup dah untuk membangunkan sesuatu produk, untuk membangunkan satu syarikat. Sebab itu macam Gojek dia tak kisah sangat dia nak pergi ke negara-negara ASEAN lain sebab dia tampung market Indonesia pun dia dah cukup besar. Lepas tu company-company macam Tokopedia, macam Bukalapak kan, company-company ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia kontrol market Indonesia dah cukup. Berbanding dengan negara-negara yang kecil, macam Malaysia ni kecil tau. Kalau kita buat something, kita nak tak nak kena scale up, kita kena pergi keluar negara. Tapi macam Indonesia, kalau katalah kau lahir kat Indonesia, kau nak jadi startup semua, kau sebenarnya perlu fikirkan market negara kau je sebab dah cukup 300 million. Okey, orang tanya Singapura boleh, tapi yang Singapura boleh tu, yang kau cakap company-company Singapura tu, dia punya presence ada juga kat Indonesia. Grab headquarter kat Singapura je, tapi operation dia dekat the whole ASEAN. So Singapura ni dia punya pandai, dia tahu dia tak ada market, rakyat dia tak banyak apa semua, tapi dia bawa masuk capital. So kalau kau company besar mana pun, kalau kau nak beroperasi ke apa semua, kau perlukan capital. So kat mana nak dapat capital? Pergi ke Singapura. So Singapura pula letakkan syarat, kau nak capital aku boleh, tapi kau kena buka headquarter kat sini. Sebab apa? Dia nak bekerja-kerja yang power tu semua, biarlah orang Singapura yang dapat. Okay, so tadi tu pertama. Reason kedua kenapa Indonesia ni akan jadi negara yang power, sebab dari segi undang-undang, dari segi governance dia tu, dia dah getting way better daripada Indonesia 10, 20, 30 tahun yang lepas. Kalau dulu, sebab benda ni penting tau, sebab bila kau nak melabur, katakanlah kau investor, kau bukan sekadar nak tengok market tu bagus ke tak. Kau nak tahu, kalau aku letak duit kat situ, if anything happen, aku boleh percaya tak dia punya sistem perundangan. Kalau kata aku nak saman orang Indonesia yang buat palat dekat aku, boleh tak court tu adil terhadap aku dari segi keselamatan? Kalau aku buka kilang kan, kalau tiba-tiba ada rusuhan ke apa, polis dekat situ boleh tak protect aku punya interest yang fair? So dulu mungkinlah sebab yelah corruption kan, orang boleh bayar itu dan sebagainya. So sekarang ni benda tu dah slowly but surely being addressed dari segi undang-undang. In fact sebab itulah baru ni Indonesia pun perkenalkan undang-undang khas untuk pekerjaan kan, yang sampai orang protes apa semua. Sebab benda tu sebenarnya favor kepada kapitalis. Of course lah, kalau kau ambil sudut dari segi pekerja, benda tu macam seolah-olah menindas orang. Tapi kalau kau ambil sudut dari segi investor, benda ni yang bagi aku certainty. Dan yang ketiga, of course lah, kau tak boleh deny mana-mana negara pun it's all about leadership, it's all about government tu sendiri. So dalam kes ni Indonesia sangat bertuah, dia dapat Presiden Jokowi. So Presiden Jokowi pertama, kalau kau tengok, dia telah meunitekan semua opposition dengan diri dia sendiri untuk form kabinet. Dia panggil balik seteru dia Prabowo tu untuk join kabinet dia supaya tak ada bergaduh-gaduh dah lepas ni. Dan dari situ dia dah dapat political orang kata apa, certainty, dan dia bolehlah appoint orang-orang yang dirasakan tepat, teknokrat, contohnya macam Nadiem Makarim kan. Bila dia berjaya buat macam ni, pada aku benda tu memberi signal kepada investor. Indonesia yang aku tahu sebagai tak stabil dulu ni, rusuhan lah, tukar apa semua ni, aku tahu yang aku boleh percaya pemerintahan ni sebab dia ada the right person at the right place. So kenapa satu lagi benda yang Indonesia buat benda yang betul adalah sebab pemerintah dekat situ, dia telah membina infra-infra, dia telah melabur untuk projek-projek berimpak tinggi yang pada aku bersifat serampang dua mata. In fact, tu certain serampang tiga mata pun ada. Contohnya dia bina MRT. So apa dia atasi? Kesesakan lalu lintas. Dia telah membuatkan pelabur rasa, Jakarta ni okey lah, adalah juga pengetahuan, tak adalah jam gila kan. Lepas tu dia macam buat kereta api laju. Kau bayangkan daripada Jakarta ke Bandung sekarang ni, kau boleh naik bullet train 45 minit dah sampai. Dulu aku ingat lagi, bila aku pergi melancong, nak pergi Jakarta ke Bandung naik bas 5 jam. Dengan macetnya, dengan tak selesanya. So kau bayangkan tak, kalau orang ataupun pelabur datang nak buka kilang, katalah nak buat Jakarta ke Bandung kan, now bila dah ada this kind of infra, aku rasa benda ni appealing lah. Tu tak campur lagi dia nak pindahkan ibu negara dia dekat Kalimantan. So macam contoh airport pun dibesarkan, sebab dia tahu benda ni semua bukan saja rakyat suka ataupun rakyat boleh enjoy, tapi
pelabur asing pun suka juga benda-benda ni. So dari segi the way diorang spend duit diorang tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh create multiplier effect. Banyak kesan-kesan sampingan ataupun kesan berganda. Dia bukan sekadar buat ni dapat satu benda. Tak, dia akan buat rakyat dapat, pelabur suka, politically pun popular kan. So benda-benda inilah yang Indonesia baguslah. Pengajaran dekat sini, janganlah kita pandang rendah dekat Indonesia dengan panggil orang Indon, Mak Indon dan sebagainya. Walaupun kita mungkin sekarang bola kita menang dengan orang, tapi aku rasa dari segi ekonomi, kalau kita tak buat something, kita akan kalah. Dan kita pun dah mula kalah dah pun. Amazon, Google, Facebook semua, Tesla semua pergi kat sana. Kenapa tak pergi kat kita? Kan kita tak ada pun benda-benda tu. Think about it. Baik teman-teman, telah kita saja bersama-sama reaksi salah satu warga negara Malaysia yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara yang superpower, menjadi negara yang maju dan besar di tahun yang akan datang. Dan prediksi Indonesia itu di tahun 2045. Bahkan prediksi ekonomi dunia menyatakan bahwa tahun 2045 itu Indonesia akan menjadi negara maju dan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Oke teman-teman, jika Indonesia ini bangun dari tidurnya, maka yang akan dirugikan adalah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Ini yang paling dirugikan. Karena selama ini negara-negara tersebut itu selalu mengeksploitasi sumber daya alam kita. Dan kemajuan Indonesia ini tentunya mimpi buruk bagi negara-negara tetangga. Ya salah satunya Malaysia, di mana Malaysia ini getol sekali menyatakan dia adalah pusat peradaban Nusantara. Dia adalah tanah emas, dia adalah jantungnya dunia. Ini akan merontokkan ilusi-ilusi dari negara Malaysia tersebut jika Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Dan inilah yang ditakutkan oleh mereka politikus di Malaysia gitu loh. Yang menurut orang-orang atau ahli politik dari Malaysia menyatakan jika dulu Indonesia merantau ke Malaysia menjadi babu, menjadi buruh, lalu disiksa, mungkin kedepannya akan berbalik. Malaysia lah yang akan bekerja di Indonesia dan menjadi buruh dan lalu disiksa. Itu pernyataan salah satu politikus dari Malaysia, yaitu Mat Sabu, mantan Menteri Pertahanan Malaysia. Dan prediksi-prediksi ini itu sudah jelas kelihatan. Maka negara tetangga ini nggak mau Indonesia itu maju ya teman-teman. Tidak mau, karena akan membahayakan eksistensi dari negara-negara tersebut. Ya coba kita lihat saja, jika Indonesia maju secara wisata mungkin, secara pariwisata, maka yang dulunya para pelancong-pelancong yang banyak sekali di Malaysia atau di Singapura itu akan berpindah berbondong-bondong ke Indonesia. Investor juga seperti itu, yang dulunya banyak sekali investor itu ada di Singapura dan Malaysia. Sekarang berlahan-lahan mulai pindah ke Indonesia, dan ini yang ditakutkan karena daya saing gitu. Jadi maka dari itu Indonesia membangun infrastruktur yang gila-gilaan menurut saya, sampai jalan tol yang dulu sebelum zaman era Jokowi hanya 800-an kilo, sekarang sudah di atas 3.000 kilo. Ini luar biasa kemajuannya. Dan sekarang Indonesia mempunyai transportasi modern seperti kereta cepat mungkin hanya 142 kilo sampai Bandung. Cuma kedepannya akan diperpanjang ke Surabaya karena untuk apa? Untuk mendorong kemajuan ekonomi dan menarik investor-investor asing untuk datang ke Indonesia. Karena investor itu melihat kenyataan kalau negara ini secara infrastrukturnya ini maju, maka otomatis investor ini tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Oke teman-teman. Dan cepat atau lambat Indonesia ini akan melibas negara-negara tetangga. Malaysia ini seperti bom waktu, tinggal tunggu saja. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.